Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ibu Cuitaning Mustika MPD, selaku dosen mata kuliah Statistika Dasar. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Salma Nurjana dan teman saya Aisyah Fitri, kami dari Prodi Tadis Matematika kelas A, semester 2, Institut Agama Islam Negeri Metro. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai analisis korelasi. Jadi, korelasi adalah uji analisis data untuk mencari hubungan antara variabel bebas atau independen yang dilambangkan dengan X dan variabel terikat atau dependen yang dilambangkan dengan Y. Macam-macam korelasi. Jadi, korelasi itu terbagi menjadi dua, yaitu korelasi sederhana dan korelasi ganda. Di mana korelasi sederhana yaitu apabila terdapat hubungan antara satu variabel bebas atau independen X dan satu variabel terikat atau variabel dependen Y. Korelasi ganda yaitu jika ada hubungan antara beberapa variabel bebas atau independen X dan satu variabel terikat atau variabel dependen Y. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu korelasi sederhana. Di mana untuk mencari korelasi sederhana atau R hitungnya yaitu sama dengan N dikali jumlah XI YI dikurang jumlah XI dikali jumlah YI per akar N dikali jumlah XI kuadrat dikurang jumlah XI dikuadratkan dikali N dikali jumlah YI kuadrat dikurang jumlah YI dikuadratkan. Dan untuk rumus T hitungnya itu sama dengan R akar N-2 per akar 1 dikurang R kuadrat. Di mana keterangannya RXY atau R hitung sama dengan koefisien korelasi. X adalah sebagai skor item pendapatan, Y adalah skor item pengeluaran, N adalah jumlah responden. Untuk menentukan hipotesisnya, H0 sama dengan tidak ada hubungan yang signifikan antara X dan Y. HA sama dengan ada hubungan yang signifikan antara X dan Y. Untuk taraf signifikannya kita menggunakan alfa 0,05 atau 5%. Kita masuk ke contoh. Dilakukan penelitian untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara pendapatan dan pengeluaran. Untuk keperluan tersebut, maka telah dilakukan pengumpulan data terhadap 10 responden yang diambil secara random. Berdasarkan 10 responden tersebut, diperoleh data tentang pendapatan atau X dan pengeluaran atau Y sebagai berikut. Ini datanya ya, X-nya itu sebagai pendapatan, Y adalah sebagai pengeluaran. Kita masuk ke langkah menjawab. Langkah yang pertama yaitu menentukan hipotesis. H0 sama dengan tidak ada hubungan yang signifikan antara X dan Y. HA sama dengan ada hubungan yang signifikan antara X dan Y. Langkah yang kedua yaitu taraf signifikan, alfanya sama dengan 0,05 atau 5%. Langkah yang ketiga yaitu menggunakan statistik uji, di mana kita akan menguji R hitung dan T hitung. Untuk langkah yang keempat, yaitu menggunakan komputasi atau tabel penolong untuk menghitung nilai korelasi. Di sini kita membutuhkan X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Ini tadi adalah sebagai pendapatan, ini pengeluaran. X kuadrat berarti 8 kuadrat itu sama dengan 64. Kalau Y kuadrat berarti di sini ya 3 kuadrat yaitu sama dengan 9. XY berarti X dikali Y, 8 dikali 3 sama dengan 24. Selanjutnya kita menghitung R hitung atau RXY, di mana N jumlah responden kita adalah 10 ya, di sini ini 10. Lalu jumlah XI YI 150 ya, benar. Jumlah XI yaitu 70 dan jumlah YI itu 20 dari sini ya. Untuk jumlah XI kuadrat yaitu 510, jumlah XI dikuadratkan berarti 70 dikuadratkan ya. Untuk jumlah YI kuadrat yaitu adalah 46, jumlah YI dikuadratkan berarti 20 dikuadratkan. Selanjutnya kita menghitung 10 dikali 150 adalah 1500, 70 dikali 20 adalah 1400, 10 dikali 510 adalah 5100, 70 kuadrat sama dengan 4900, 10 dikali 46 adalah 460, 20 kuadrat sama dengan 400. Selanjutnya 1500 dikurang 1400 adalah 100, 5100 dikurang 4900 adalah 200,
460 dikurang 400 adalah 60, maka akar 200 dikali 60 adalah akar 12.000. Dari akar 12.000 itu sama dengan 109,54. Maka R hitungnya 109 dibagi 109,54 sama dengan 0,913. Selanjutnya tabel R produk. Kita mencari DF-nya dulu. DF-nya sama dengan N dikurang K. K-nya adalah 2. N itu jumlah responden kita, tadi 10. Maka 10 dikurang 2 sama dengan 8. Kita lihat pada DF 8. Alfa 5% berarti nilainya adalah 0,632. Berdasarkan hasil korelasi didapatkan nilai RXY lebih besar dari R tabel. Sama dengan RXY-nya tadi adalah 0,913 lebih besar dari 0,632 R tabel nih ya. Sehingga hipotesis alternatif diterima, maka ada hubungan antara pendapatan dan pengeluaran. Selanjutnya koefisien penentu atau koefisien determinan variabel X terhadap variabel Y dengan rumus KP, koefisien penentu, sama dengan R kuadrat dikali 100% sama dengan R-nya tadi adalah 0,913 kuadrat dikali 100% sama dengan 83,35%. Artinya, hubungan antara pendapatan dan pengeluaran sebesar 83,35% dan sisanya 16,65% ditentukan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Menguji signifikan dengan rumus T hitung, di mana T hitung rumusnya rumus T hitung yaitu sama dengan R akar N-2 per akar 1 dikurang R kuadrat. T hitung sama dengan R-nya tadi 0,913 dikurang N-nya adalah 10, maka menjadi T hitungnya 2,582 dibagi 0,407 sama dengan 6,343. Maka T hitungnya adalah 6,343. Untuk langkah yang kelima, yaitu kaidah pengujian. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka signifikan. Tetapi jika T hitung kurang dari sama dengan T tabel, maka tidak signifikan. Berdasarkan penghitungan dengan ketentuan tingkat kesalahan alfa sama dengan 0,05 dB atau derajat bebasnya, itu sama dengan N-2, di mana N adalah 10, berarti 10 dikurang 2 sama dengan 8. Sehingga didapatkan T tabel, yaitu sama dengan T alfa, N-2 dB-nya ya, sama dengan 2,306. Nah, 2,306 ini dari mana? Kita lihat pada tabelnya ya. Kita sudah tahu dB-nya atau dK-nya itu 8. Kita lihat berarti 8 di sini. Kita menggunakan alfa 0,05. Berarti 0,05 di sini ya. Kita lihat berarti lurusannya di sini. Nah, nilainya 2,306. Sama ya. Dan ternyata T hitung itu lebih besar dari T tabel. Maka signifikan. Selanjutnya langkah yang keenam, yaitu keputusan uji, di mana keputusan uji tersebut adalah H0 ditolak, berarti HA diterima. Langkah yang ketujuh, kesimpulannya dari masalah tersebut, sehingga hipotesis alternatif diterima, maka ada hubungan yang signifikan antara pendapatan dan pengeluaran. Baiklah, cara tadi kita sudah menghitung secara manual. Selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi CASP untuk menghitung korelasi. Baiklah, setelah kita memasukkan datanya, maka kita akan masuk ke analisis. Pilih regression, pilih correlation, klik pendapatan, pindah ke variables, pengeluaran juga pindah ke variables. Nah, di sini terlihat yaitu R-nya adalah 0,913 sama dengan penghitungan kita yaitu RXY sama dengan 0,913. Di mana P value-nya yaitu di atas 0,05. Lalu kita akan mengecek assumption. Multivariate normality dan pairwise normality. Untuk
menguji asumsi normalitas terpenuhi berdasarkan uji Shapiro. Selanjutnya yaitu flag significant correlation. Nah, di sini terdapat bintang-bintang, di mana artinya kalau dia bintang 1 maka signifikan di bawah 0,05. Kalau ini bintang 2 berarti sangat signifikan di bawah 0,01, dan bintang 3 artinya lebih signifikan di bawah 0,01. Nah, data kita tersebut itu berarti lebih signifikan di bawah 0,01. Selanjutnya menggunakan effect size dan sample size. Nah, di sini kita bisa melihat N-nya yaitu 10, jumlah respondennya, person R-nya atau RXC-nya 0,913. Selanjutnya menggunakan scatter plots. Scatter plots ini seperti linear garis lurus. Untuk melihat apakah linearitas atau terdapat hubungan. Nah, di scatter plots ini terlihat bahwa data kita yaitu menghasilkan garis lurus, maka ada hubungan linear garis lurus. Sini ya, ini hasilnya, dan kita menggunakan CASP. Baiklah, cukup sekian materi korelasi sederhana. Materi selanjutnya korelasi ganda akan dilanjutkan oleh Aisyah Fitri. Baiklah, saya Aisyah Fitri. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai korelasi ganda. Oke, langsung saja. Untuk menentukan korelasi ganda atau R hitungnya, sama dengan akar R kuadrat YX1 plus R kuadrat YX2 min 2R YX1 dikali dengan R YX2 dan dikali dengan R X1 X2 per 1 min R kuadrat X1 X2. Sedangkan untuk menentukan F hitungnya yaitu R kuadrat per K per 1 min R kuadrat per N min K min 1. Dengan keterangan yaitu RYX1 X2 adalah koefisienan korelasi ganda antara variabel X1, variabel X2 dengan variabel Y. Kemudian Rx1Y adalah koefisien korelasi X1 dengan Y, Rx2Y yaitu koefisien korelasi X1 dengan X2, Rx1 X2 yaitu koefisien korelasi X1 dengan X2, R adalah koefisien korelasi, K adalah jumlah variabel bebas, dan N adalah jumlah sampel. Kemudian untuk menentukan hipotesisnya yaitu H0 sama dengan R tidak sama dengan 0 atau tidak ada hubungan yang signifikan antara X1, X2, dan Y. Kemudian HA yaitu R sama dengan 0 atau ada hubungan yang signifikan antara X1, X2, dan Y. Kemudian taraf signifikannya adalah menggunakan alfa sama dengan 0,05 atau 5%. Oke, selanjutnya kita langsung ke contoh. Misalnya, pada suatu judul penelitian, kepemimpinan dan tata ruang kantor dalam kaitannya dengan kepuasan kerja pegawai di lembaga A, berdasarkan data yang terkumpul untuk setiap variabel sebanyak 12 pegawai, dan setelah dihitung korelasi sederhananya ditemukan sebagai berikut. Adakah hubungan yang signifikan antara kepemimpinan dan tata ruang kantor secara bersama-sama dengan kepuasan kerja pegawai dapat dihitung? Nah, di sini adalah tabelnya ya. Untuk datanya dengan jumlah data yaitu 12. Kemudian di sini ada X1 yaitu sebagai kepemimpinan, X2 sebagai tata ruang, dan Y sebagai kepuasan kerja pegawai.
kepemimpinan atau X1 dengan datanya itu 64, 71, 53, 67, 55, 58, 77, 57, 56, 51, 50, 76, 68. Kemudian dijumlah hasilnya adalah 753. Begitu juga dengan X2 dan Y-nya. Oke, next. Untuk langkah menjawabnya, yang pertama adalah kita tentu saja menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Di sini adalah H0, yaitu R tidak sama dengan 0, atau tidak ada hubungan yang signifikan antara kepemimpinan atau X1, X2, dan Y. Kemudian HA-nya yaitu R sama dengan 0, atau ada hubungan yang signifikan antara kepemimpinan X1, X2, dan Y. Dan untuk langkah yang kedua adalah menentukan taraf signifikannya dengan alfa sama dengan 0,05. Yang selanjutnya, untuk langkah yang ketiga adalah statistik uji. Di sini R hitungnya yaitu akar R kuadrat YX1 plus R kuadrat YX2 min 2R YX1 dikali dengan R YX2 kemudian dikali dengan R X1 X2 per 1 min R kuadrat X1 X2. Dengan keterangan yaitu R YX1 X2 sama dengan koefisienan korelasi ganda antara variabel X1, variabel X2 dengan variabel Y. Kemudian Rx1Y yaitu koefisien korelasi X1 dengan Y, Rx2Y yaitu koefisien korelasi X1 dengan X2, Rx1 X2 yaitu koefisien korelasi X1 dengan X2. Selanjutnya adalah pengujian signifikan koefisienan korelasi ganda dapat menggunakan rumus yaitu F1 min J sama dengan R kuadrat per K per 1 min R kuadrat per N min K min 1. Dengan keterangan yaitu R adalah sebagai koefisien korelasi, K adalah jumlah variabel bebas, dan N adalah jumlah sampel. Nah, untuk langkah yang keempat adalah komputasi. Di sini kita masukkan data yang tadi, data X1, X2, dan Y. Kemudian di sini ada jumlah X1Y, jumlah X2Y, jumlah X1, X2, jumlah X1 kuadrat, jumlah X2 kuadrat, dan jumlah Y kuadrat. Untuk menentukan jumlah X1Y ini, kita dapat mengalihkan jumlah X1 dengan jumlah Y. Jadi 64 dikalikan dengan 8. Hasilnya adalah 512. Kemudian kita jumlahkan dan hasilnya adalah 6.796. Kemudian yang selanjutnya untuk menentukan jumlah X2Y-nya, kita dapat mengalihkan jumlah X2 dengan jumlah Y. Jadi 57 dikali dengan 8. Kemudian untuk menentukan jumlah X1, X2, kita dapat mengalihkan jumlah X1 dengan X2, yaitu 64 dikali dengan 57. Selanjutnya adalah untuk menentukan X1 kuadrat ini, kita dapat mengkuadratkan jumlah dari X1. Nah, untuk menentukan X1 kuadrat, kita dapat mengkuadratkan jumlah daripada X1. Jadi 64 dikuadratkan. 64 dikali dengan 64. Untuk X2 kuadrat juga seperti itu. Jadi mengkuadratkan nilai dari X2 ini. 57 dikuadratkan. Kemudian untuk Y kuadrat, sama seperti tadi, yaitu mengkuadratkan nilai dari Y. 8 dikali dengan 8. Selanjutnya, dari tabel diperoleh, yaitu N sama dengan 12 ya, jumlah datanya kan 12. Jadi di sini dituliskan N sama dengan 12, kemudian jumlah X1-nya tadi 753, jumlah X2-nya yaitu 643, jumlah Y yaitu 106, jumlah X1Y sama dengan 6.796, jumlah X2Y yaitu 5.779, jumlah
X1, X2 yaitu 40.830. Kemudian jumlah X1 kuadrat yaitu 48.139. Untuk jumlah X2 kuadrat yaitu 34.843 dan jumlah Y kuadrat yaitu 976. Dan sekarang kita substitusikan pada rumus. Untuk rumus R hitung yang tadi, yang sebelumnya, yaitu RYX1 sama dengan N jumlah X1Y dikurang dengan jumlah X1 dikali jumlah Y per akar N dikali dengan jumlah X1 kuadrat dikurang jumlah X1 kemudian dikuadratkan dikali dengan N kemudian dikali dengan jumlah Y kuadrat dikurang dengan jumlah Y1 kemudian dikuadratkan. Sekarang kita substitusikan nilainya, yaitu sama dengan N-nya adalah 12, jumlah X1Y-nya 6.796, kemudian dikurang 753 dikali dengan 106 per akar 12 dikali 48.139 dikurang 753 dikuadratkan dikali dengan 12 kemudian dikali dengan 976 dikurang 106 kemudian dikuadratkan sama dengan 12 dikali 6.796 hasilnya adalah 81552. Gimana sih tadi? 12 dikali dengan 48.139 hasilnya adalah 577668. 753 kuadrat hasilnya adalah 567009. Kemudian 12 dikali dengan 976 hasilnya adalah 11712 dan 106 kuadrat hasilnya adalah 11236. Selanjutnya 81.552 dikurang dengan 79.818 hasilnya adalah 1.734 per akar 57768 dikurang dengan 567009 hasilnya adalah 10659 kemudian dikali dengan 117112 dikurang 11236 hasilnya adalah 476. Jadi 10659 dikali dengan 476 hasilnya adalah 5073684. Kemudian 1734 per 225 sama dengan 0,76. Untuk yang selanjutnya adalah RYX2 sama dengan N dikali dengan jumlah X2Y dikurang dengan jumlah X2 dikali dengan jumlah Y per akar N dikali dengan jumlah X2 kuadrat dikurang jumlah X2 dikuadratkan dikali dengan N kemudian dikali dengan jumlah Y kuadrat dikurang dengan jumlah Y dikuadratkan. Kita substitusikan nilainya yaitu N sama dengan 12, jumlah X2Y-nya adalah 5.779 dikurang dengan jumlah X2 adalah 643 kemudian dikali dengan jumlah Y yaitu 106 sama dengan N yaitu 12, jumlah X2Y yaitu 5.779 dikurang jumlah X2 yaitu 634 dikali dengan jumlah Y yaitu 106 per akar 12 dikali dengan 34.834 dikurang dengan 643 dikuadratkan dikali dengan 12 kemudian dikali dengan 976 dikurang dengan 106 dikuadratkan kemudian dihitung 12 dikali dengan 5.779 hasilnya adalah 6.934 643 dikali dengan 106 hasilnya adalah 68.158 per akar 418116 dikurang dengan
41349, kemudian dikali dengan 11712 dikurang dengan 11236 sama dengan 6934 dikurang dengan 68158, hasilnya adalah 1190 per 418116 dikurang dengan 413449, hasilnya adalah 4667. 117112 dikurang dengan 11236, hasilnya adalah 476 sama dengan 4667 dikali dengan 476, hasilnya adalah 2221492. Kemudian akar dari 2221492 adalah 1490,46. 1190 per akar 1490,46 adalah 0,79. Kemudian yang selanjutnya adalah R(X1)(X2) sama dengan N dikali dengan jumlah X1 X2 dikurang dengan jumlah X1 kemudian dikali dengan jumlah X2 per akar N jumlah X1 kuadrat min dikurang dengan jumlah X1 dikuadratkan dikali dengan N dikali dengan jumlah X2 kuadrat dikurang dengan jumlah X2 dikuadratkan. Kemudian kita masukkan nilainya, yaitu N sama dengan 12. Dan seterusnya, caranya sama seperti tadi. Kemudian hasil akhirnya adalah 0,81. Selanjutnya, yaitu R YX1 X2 sama dengan akar R kuadrat YX1 ditambah dengan R kuadrat YX2 dikurang dengan 2R YX1 dikali dengan R YX2 kemudian dikali dengan R X1 X2 per 1 min R kuadrat X1 X2 sama dengan R2 YX1 tadi nilainya adalah 0,76 kemudian dikuadratkan ditambah dengan nilai dari R kuadrat YX2 yaitu 0,79 kemudian dikuadratkan dikurang dengan nilai dari 2R YX1 yaitu 2 dikali dengan 0,76 kemudian dikali dengan nilai R YX2 yaitu 0,79 dan dikali dengan nilai dari R X1 X2 yaitu 0,81 per 1 min nilai dari R2 X1 X2 yaitu 0,81 kemudian dikuadratkan sama dengan 0,76 dikuadratkan hasilnya adalah 0,5776 plus 0,79 kuadrat hasilnya adalah 0,624 dikurang dengan 2 dikali 0,76 dikali dengan 0,79 dikali dengan 0,81 hasilnya adalah 0,972648 per 1 min 0,81 kuadrat hasilnya adalah 0,6561 sama dengan akar 0,22892 per 0,3439 sama dengan 0,665. Akar dari 0,665 hasilnya adalah 0,815. Kemudian untuk menentukan F hitungnya, jadi kita substitusikan nilainya yaitu 0,815 kuadrat per 2 per 1 min 0,815 kuadrat per 12 min 2 min 1 sama dengan 0,664 di per 2 per 0,336 per 9 yaitu sama dengan 0,332 per 0,037 sama dengan 8,972. Di sini sudah ditemukan yaitu F hitungnya yaitu 8,792
dengan F tabelnya yaitu 4,26, di mana F hitung lebih besar dari F tabel. Kesimpulannya yaitu, sehingga hipotesis alternatif diterima, maka H0 ditolak. Maka terdapat hubungan yang signifikan antara kepemimpinan, tata ruang kantor, dan kepuasan kerja pegawai. Selanjutnya kita akan membuktikan dengan menggunakan aplikasi JISP. Baiklah, di sini saya sudah memasukkan nilai-nilai dari data yang sudah kita bahas tadi. Ini saya menggunakan aplikasi JISP. Di sini ada jumlah N, jumlah X1, jumlah X2, dan jumlah Y. Langsung saja kita klik analisis, kemudian klik regression, dan correlation. Pada tabel correlation ini terdapat jumlah N, X1, X2, dan Y. Yang pertama kita akan menentukan hubungan antara X1 dengan Y. Kita masukkan X1 dan Y. Dan di sini sudah langsung memunculkan Pearson correlation-nya. Pearson R-nya yaitu 0,770 dan p-value-nya adalah 0,003. Untuk yang selanjutnya kita akan menentukan hubungan antara Y dengan X2. Jadi kita keluarkan dulu X1-nya, kemudian kita masukkan X2-nya. Nah, tampilannya seperti ini. Dan kita bisa lihat pada layar sebelah kiri terdapat Spearman's RHO. Kita bisa klik, kemudian di sini sudah ditampilkan persen R-nya 0,798, p-value-nya 0,002, Spearman's RHO-nya adalah 0,787, p-value-nya 0,002. Nah, selanjutnya kita akan menentukan hubungan antara Y, X1, dan X2. Jadi kita masukkan jumlah X1-nya. Masih loading. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai-nilainya. Kemudian kita klik display viewers. Nah, di sini sudah terlihat yaitu ada X1 sampai dengan X2 dengan N-nya yaitu 12. Kemudian percent R-nya yaitu 0,820. Di sini ada bintang 2 artinya lebih signifikan. Kemudian ada X1 sampai dengan Y dengan jumlah N-nya 12 dan percent R-nya adalah 0,770 dan yang terakhir adalah X2 sampai dengan Y dengan jumlah N-nya 12 dan percent R-nya yaitu 0,798. Kemudian kita akan cek scatter plots. Kita klik. Nah, di sini pada scatter plot ini sudah terbentuk garis lurus. Artinya data tersebut adalah signifikan. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.